Halo Kitalers, kembali lagi di channel Hobi Kidal. Biar nggak bosan di video kali ini aku nggak main. Jadi yang main ada Fanny, partneran sama Romi. Di sebelah sana ada Nobel dan Erik. Di video ini Romi itu baru comeback setelah beberapa tahun bolong-bolong nggak pernah main. Sekarang balik lagi main karena merasa perutnya gendut, jadi kepingin olahraga rutin sekarang. Di video kali ini aku kasih judul lama nggak main, efeknya apa, karena Romi ini kan lama nggak main ya. Sewaktu dulu main sama aku di grup ini, aku udah tahu kalau Romi itu servisnya agak nyeleneh tapi efektif dan gak out. Pernah suatu kali dia itu servis di daerah pinggir. Kalau menurut aturannya BWF aku kurang tahu di situ boleh atau enggak, kayaknya sih boleh. Cuman ya risiko ditanggung sendiri karena bagian tengahnya kan nanti kosong. Kan pemain yang satunya partnernya itu jadi jaganya itu agak tengah. Kalau pukulan-pukulan lainnya selain servis ya aku rasa karena Romi ya otodidak, jadinya ya pokoknya kembali. Untuk penempatannya ya nggak terlalu sampai pojokan, masih di garisnya lapangan single. Gripnya Romi itu dari dulu sampai sekarang pakai grip gebuk kasur. Jadi kalau ngelop atau nyemes tuh bisa kenceng, tapi arahnya itu yang kadang ngawur atau nggak terarah, karena gripnya kalau gebuk kasur biasanya cuma lurus-lurus saja dan terlalu keras. Terus kalau mau ngelop itu biasanya lebih datar, jadi memanjang, kebanyakan memanjang. Kalau nggak pakai pergelangan ya. Soalnya kalau gebuk kasur itu kalau pakai pergelangan agak susah. Ayunan atau sudut lekuknya lengan itu, lekuknya pergelangan jadi kurang tajam. Kalian lihat pertandingan kali ini ralinya lumayan banyak ya. Jadi biasanya kan 2-3 kali pukulan udah mati, ini bisa lama ralinya. Itu karena kedua belah pihak mainnya cuman di daerah single aja. Jadi cuman ngocaknya depan belakang depan belakang, kiri kanannya udah dijaga, jadi ya pemainnya nggak perlu lari-lari jauh-jauh kiri kanan, jadi gampang aja balikinnya. Terus kalau ada yang drop set juga, kalau nggak kebetulan ya jatuhnya itu agak jauh dari net, jadi bagi lawan tuh mudah. Terus kalau di net kayak Nobel gitu pengembaliannya tanggung. Jadi ya kalau Fanny siap bisa nyemes langsung, tapi kalau Fanny posisinya nggak siap, karena biasanya Fanny kan ngawur posisinya di mana itu, nggak tahu siapnya di mana, ngandalin partnernya yang pontang-panting. Kalau Romi, karena Romi udah lama nggak main ya, terus sekarang tambah gendut, jadinya gerakannya kurang lincah. Tapi ya seperti dulu, footworknya itu nggak dipakai, nggak ngikuti aturannya badminton karena cuman lari-lari aja. Kalau badminton itu kan footworknya harusnya melangkah. Kalian lihat di sini kaki raketnya Romi kan kanan, tapi waktu mukul kaki kiri yang dibuat tumpuan. Itu kan nggak benar, harusnya kalau mukul ya kaki raketnya yang dipakai yang di depan. Jadi kesimpulannya,
Walaupun lama nggak main, kalau nggak, maksudnya lama itu ternyata meditasi atau berguru di tempat lain, terus baliknya bisa main lebih bagus. Itu kan ada ya, kalau misalnya bertapa di gunung cari ilmu lain. Tapi kalau di rumah aja nggak pernah main badminton, nggak pernah belajar apapun, ya sama aja. Mainnya dulu sama mainnya sekarang itu nggak ada bedanya. Walaupun kalian rutin main, tapi kalau nggak mau belajar ya mainnya itu sama aja. Bertahun-tahun main ya seperti itu. Dulu sewaktu aku ikut klub juga ada beberapa temenku yang main bareng kan, juga ikut klub yang sama, coachnya juga sama, tapi mainnya itu nggak maju-maju karena ya orangnya nggak mau belajar. Terus sama coachnya juga ya cuma dilatih yang ya biasa-biasa gitu, jadi nggak ada latihan yang lebih, ada tingkatannya yang lebih tinggi lagi. Mungkin coachnya itu lihat ini anak kok kayaknya nggak terlalu kepingin bisa pinter badminton, makanya coachnya juga males ngelatih. Seperti yang aku dulu pernah bilang, kalau kalian itu bisa renang, waktu kecil bisa renang, ya nggak tahu renang beberapa tahun juga sama aja. Nanti setelah beberapa tahun masuk ke kolam renang tetap bisa. Tapi kalau dulu waktu kecil nggak bisa, kalau udah besar ya seperti keponakanku waktu kecil, waktu masih pendek ya, dia itu nggak berani masuk ke kolam yang dalam karena takut kelelep dan nggak bisa renang. Terus karena pandemi dia kan udah nggak les renang, terus sekarang mulai les lagi, udah tinggi, tetap nggak bisa renang tapi nggak kelelep, soalnya sekarang airnya ketinggiannya itu kepalanya udah di atas air, jadi nggak kelelep. Tapi tetap nggak bisa renang, maksudnya nggak bisa jalan maju berenang. Kalau jalan pakai kaki, kakinya nginjak di dasarnya kolam bisa. Kalau aku tanya Romi setelah permainan ini, ya dia bilang nafasnya ngos-ngosan atau cepet capek ya, karena kalau selama ini meskipun gak badminton juga gak berolahraga, pastinya staminanya juga gak, kaget kalau main, apalagi badminton mainnya kan intens ya. Terus kardionya kalau nggak dilatih, jadi jantungnya dan paru-parunya itu pasti kerja keras, makanya cepet capek. Yang video kemarin yang Wenda itu kan juga cepet capek, padahal menurutku ya biasa sih, mainnya juga nggak terlalu keras. Aku akan cerita mengenai pengalamanku. Jadi aku pernah absen 14 tahun. Terakhir aku main badminton waktu SMA, terus absen 14 tahun gak pernah main lagi. Baru ikut ke grup ini, terus main lagi. Ya pertama yang aku rasakan itu pukulanku masih banyak yang menclek atau keluar out atau nyangkut. Tapi kalau kualitasnya tetap lumayan, sekitar 80% lah. Jadi aku udah tahu caranya mukul biar keras sampai ke belakang itu gimana. Ngelop itu ya pasti udah bisa. Kalau anak belajaran baru dikasih raket itu ngelop kan nggak bisa, servis juga nggak bisa. Tapi aku setelah 14 tahun masih bisa. Terus caranya nyemes juga tahu, tapi ya nggak bisa terlalu keras. Setelah aku main beberapa kali dan ikut ke grup lain, itu baru mulai terbentuk lagi, ya sakit lagi ototnya. Istilahnya itu nyarem. Dan nggak cuma nyarem. Kalau pertama-tama kita
setelah absen terus main lagi itu kan pasti nyarem atau pegel-pegel ototnya setelah main. Tapi setelah beberapa kali rutin, kita ototnya itu udah nggak pegel-pegel. Tapi kalau kita tambahin lagi, misalnya ikut di grup lain, ada 2 atau 3 kali main selama seminggu, itu ototnya jadi bertambah. Maksudnya bertambah kuat, jadi kalau nyemes tuh lebih kenceng. Tapi secara keseluruhan teknik-teknik dan pukulan-pukulan itu kan ilmu kira-kira ya. Jadi kapan timingnya kita mukul, kita tahu bola ini out atau enggak, itu udah kembali lagi seperti yang waktu dulu aku di training. Jadi kalau kalian dulu sewaktu di training mainnya sering, terus pengalamannya banyak, ya waktu kembali comeback itu pengalamannya nggak bisa hilang. Pasti udah tahu kapan bola out, kapan bola nanggung, itu udah tahu. Terus yang paling penting lawan tuh biasanya ngambilnya kemana-kemana itu udah tahu semua. Ya nggak semua sih, sekitar 95% tuh aku tahu bakalan lawan tempatin di mana atau lawannya bakal lari kemana itu aku tahu. Kayak gitu-gitu itu didapat dari pengalaman jam terbang banyaknya kalian main. Terus sama seberapa banyak kalian tanding sama orang yang berlainan ya. Jadi nggak cuman itu-itu aja. Lalu raket dan sepatu juga penting. Kalau dulu aku mainnya itu kan pakai sepatu yang bahannya kain yang bawahnya itu warna hijau karetnya. Itu sampai bisa bolong di bagian jempol sama kelingkingnya. Terus raket dulu zamannya ya pakai raket besi atau kalau udah agak mahal pakai aluminium tapi belum karbon. Tapi terakhir-terakhir waktu aku SMP itu udah beli yang karbon. Itu harganya dulu cuma 60.000, Carbonix 8 tur. Itu full karbon udah. Beratnya 2U jadi cukup berat. Kalau baru-baru ini aku beli yang 4U, itu ya terasa banget bedanya. Terus kalau dulu aku swingingnya sama nerima smashnya itu sering bolong-bolong setelah ganti raket yang ringan dan teknologinya yang baru-baru ini, merasa perbedaannya itu besar sekali. Ototku kan mungkin waktu dari kecil udah terbentuk untuk pegang raket berat ya, jadi dikasih raket ringan tuh ototnya jadi lebih enteng sih, lebih enak. Untuk mengembalikan tuh reaksinya jadi lebih cepat. Tapi ya minus sama usia ya, karena udah tua tambah tua itu kan reaksinya juga lebih lambat. Tapi ya sekiranya kira-kira sama, cuman ada upgrade 10 atau 20% lah dari permainanku yang dulu. Kalau dulu bedanya ya langkahnya itu lebih cepat. Kalau diajak main single aku pasti masih kuat dan masih bisa menang. Tapi kalau sekarang diajak main single ya pasti kalah. Oke guys, kira-kira gitu aja pengalaman dari aku. Ini gamenya udah cepet banget, cuma 14 menit. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe. Terima kasih udah menonton. Dadah.